kitab apa nama Thariqah Pak Alwi, kitab mereka ini yang berisi tentang ratusan khurafat dan juga doktrin-doktrin sesat. Yang satunya Minhajus Sawi, satunya saya lupa itu. Monggo dijelaskan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat selalu. Ini saya Alhamdulillah. Barusan acara amin, di Pangkalan Losarang. Ini sampai di rest area 207. Yang mau mempersekusi silakan ditunggu. Ini rest area 207 ini ramai tadi itu, jamaahnya sampai 2000 penuh full tadi. Masya Allah, Masya Wah, Allah. masyarakat tak kumbah 2 jam sudah. Alhamdulillah. Dulu yang ngajarin wudhu siapa? Kiai. Yang ngajarin sholat siapa? Kiai. Yang ngasih tahu mana halal haram siapa? Kiai. Yang nunjukin jalan ke surga siapa? Kiai. Siapa yang memberikan informasi kalau melakukan maksiat nanti akan masuk neraka siapa? Kiai. Ya sudah, sejak kapan kamu kenal Habib tak gitu? Hancur, pasaran hancur. Gampang itu kitabnya. Kalau yang untuk khurafat itu buahnya ada lebih dari 9, cuma yang paling populer itu Syarhul Ainiyah, An-Nahrul Maurud, kemudian Tajul A'ros. Diulangi Kiai, sekali lagi. An-Nahrul Maurud, An-Nahrul Maurud. Sebentar. An-Nahrul Maurud. Itu An-Nahrul Maurud itu yang menceritakan tentang kebolehan bikin kuburan palsu. Terus Syarhul Ainiyah, kalau Syarhul Ainiyah memang ada kisah puluhan bahkan ratusan khurafat di sini. Itu termasuk Nabi Hud akan menziarahi leluhur Habib, di mana leluhur Habib itu nggak ada kesempatan untuk berziarah. Terus ada lagi yang namanya Tajul A'ros. Jadi di situ menceritakan bahwa yang namanya Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra diceritakan memberikan atau menyediakan kopi. Jadi kalau dalam teksnya itu dikesankan beliau Siti Khadijah itu hanya sebagai pelayan kopi oleh Habib yang bernama Habib Soleh. Begitu. Ya betul. Jadi mohon maaf ditambahi Kiai Panglima ya. Kalau saya walaupun tidak membaca semuanya karena cek halo, bisa ya, dengar suara ya. Terkait Minhajus Sawi Kiai, bisa dijelaskan? Aku Minhajus Sawi jarang buka. Yang sering saya buka itu Nahrul Maurud sama Syarhul Ainiyah itu. Baik, silakan Bang Alengker dilanjut dengan Kiai Syarif. Apa tadi pertanyaannya, monggo. Oke, terima kasih Panglima. Tolong di cross check semua itu kitab karangan Ba'alawi. Saya sendiri ini berkesimpulan, sebagian saya membaca dan saya berkesimpulan bahwa kitab karangan Ba'alawi semua, bukan 1, 2, semua karangan kitab Ba'alawi itu pembelokan ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi mereka itu memang maunya begitu ya, sudah tahu sendiri kan. Jadi itu pembelokan ajaran Islam. Karangan kitab karangan Ba'alawi itu pembelokan ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi tolong di cross check semua itu, dan tolong kalau perlu jangan diajarkan atau jangan diamalkan. Mendingan yang lain aja. Banyak kitab-kitab yang lain yang
yang lebih ajarannya lebih murni di dalam penjelasan di dalam kitab-kitab yang ditulis di situ, karangan ulama-ulama yang lain. Kalau karangan kitab Ba'alawi itu pembelokan ajaran Islam. Nah, tolong di cross check, silakan. Terima kasih. Kiai Imad dengan tim sudah meneliti lebih dari 100 kitab Ba'alawi, dan kemungkinan nanti kalau nggak di bulan Desember, nanti bulan Januari lah, atau nanti berketepatan dengan itu pelantikan Presiden Prabowo Gibran, akan mengumumkan hasilnya. Kitabnya namanya apa, kurofatnya atau sesatnya di alinea atau halaman yang keberapa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak bisa saya buka sekarang karena biar nanti infonya valid. Jangan seperti mereka mengaku cucu Nabi sudah lebih ratusan tahun, sejak abad 9 akhir atau 10, tetapi dalam waktu 2 tahun hanya menghadapi 12 pertanyaan pun tidak satu pun pertanyaan itu bisa dijawab. Malah bikin buku setebal 566 halaman, malah menimbulkan pertanyaan karena ada di kitab karangan mereka yang apa itu kata pengantarnya itu katanya ulama-ulama yang hebat, bahkan UAS pun ikut memberikan narasi pengantar, padahal UAS pernah bilang Hadromot nggak butuh aspal karena eman-eman bekas tapak kapi wali akan hilang gara-gara aspal. Ternyata isi bukunya yang setebal 566 itu nggak menjawab satupun dari 12 pertanyaan Kiai Imad, justru menimbulkan pertanyaan baru. Juminten itu anaknya siapa? Gitu saudari. Oh, itu mungkin anaknya Saminten, Kiai. Aduh, Juminten Warut Klopo, cekap semanten nyun ngapura. Jadi saya juga semua Habib Ba'alawi itu, termasuk Habib Lutfi, saya orang pertama. Kalau ada kualat saya yang terima kualatnya. Itu membisikkan kepada presiden, mendekati presiden. Kalau misalnya ada Habib yang lain melakukan pelanggaran atau hukum pidana, Habib Lutfi ini bisa membisikkan kepada presiden. Itu tolong jangan kan begitu, karena ada merasa kuat kan. Kalau perlu dia jadi presiden dan yang lainnya provinsi, bupati atau gubernur, itu jabatan itu Ba'alawi yang menduduki, atau Ba'alawi. Itu tujuan mereka. Dan setelah itu sukses, artinya ya sudah siap-siap terusir. Orang pribumi, orang asli seperti Indian di Amerika terusir. Itu kan orang Amerika kan, itu orang aslinya kan, pribuminya kan Indian, itu terusir seperti mereka. Kasihan anak cucu kita nanti kalau terusir dari negaranya sendiri atau dari rumahnya sendiri. Terima kasih, silakan jalan. Baik, Kiai Satria silakan, Kiai Satria. Kang dosen Itu, Satria. Ya, dosen siap. Aman, nyimak ya. Monggo. Lo dosen, lo mau gue persekusi nggak lo? Gue nggak sudah 3M 207 lo. Saya tuh begini, ketika ke wali TikTok nggak muncul di komal TikTok manapun, orang wali TikTok kok nggak muncul di TikTok kan gitu. Ya, namanya Biasa ganti Panglima dia. Ceng ho. Bukan Ini ganti, ini sebentar, ini perlu saya hajar ini gara-gara Mahesa aja dia pro Mahesa Pak. Siapa Bro Mahesa? Kang Satria. Iya, kemarin habis tengkar sama saya gara-gara itu apa Mahesa. anugerah ketua Dewan Palungguan, dia dukung sama Mahesa. bukan dukung kan. Kemarin itu ada videonya salah Lah takut kualat ini, dosen takut kualat sama itu.
Jadi sama LPJ takut kalau- kualat dia. Ya, kalau ini Kiai, kalau bilangnya ke saya itu saya nggak ikut-ikut masalah keraton gitu. Oh, ternyata. Begini loh, kalau justru seorang dosen menyatakan tidak ikut-ikut, kita bicara real fakta. Siapa Sultan saat ini, gitu loh. jadi gini, Engsun titip tajuk dan fakir miskin. Jadi nggak ada yang titip itu keraton. Mbak Gunung Jati, bukan Sultan Kasepuhan. Aku nggak bahas Gunung Jati. Aku bahasnya Sultan Kasepuhan. Real, diur fakta sekarang sultannya adalah Lukman, bukan kuda putih. Fakta real. Saya nggak Direktur ngurus. itu, direktur. Terserah mau direktur mau apa, lengserin. Kalau memang tupoksinya menyalahi kewenangan sebagai tugas sultan, gampang gitu aja kok repot. Siap gerak. Masa sampean seorang dosen ngikutin cara berpikir Mahesan juga terus dia itu Saya nggak ikut-ikut, saya nggak ikut-ikut. Saya nggak ikut-ikut masalah dalam. Iya. Orang saya terbuang kok, nggak ikut-ikut saya. Tuh kan. Saya udah ngobrol sama Pak Raden Wijaya. Yang penting mereka nggak jenggol kita nggak akan jenggol mereka. Udah gitu aja. saya sepaket sama Kiai Muhammad. Apa kata apa? Ngapain Kiai Sarif ngikutin dosen, cara pikirnya bulet dia kata. Jadi Sudah jelas di dalam jadi- internal itu ada konflik, itu internal. Iya, Ngapain gitu. Yang bingung Rijal pas begitu dikejar. Ya, itu beban loh. Kang Rizal beban loh itu, Kang Satria. Kasihan dia. Iya. Rizal siapa? Itu si Ali Jen. Asep, Kang Asep. Alah, orang dia mah memang kurusnya karena beban dia mah. dia itu kurus, nggak bisa gemuk ya karena beban. Punya istri di mana, rumah di mana, hidupnya di mana. Itu. Beberapa hari dia juga nggak berani nge-host dia. Kang Raden. Ya, Saya kan bilang, ini wali TikTok nggak nongol-nongol, curiga ada yang bayar ini. Enggak, saya justru enggak. itu kebalik. Aku curiga sama lu. Ngapain dipelototin sama Umar Dhanil aja? Iya, aku setuju sama Pangeran Kuda Putih. Kalau saya sudah paham loyalitasnya Kiai Sarif. Ini yang saya belum paham Kang Satria ini, Mas. Blegedes pokoknya udah ini mah dia mah nggak netral dia mah. Kalau terkait pernasapan konsisten beliau komit gitu. Saya konsisten urusan keraton, saya nggak mau ikut-ikutan, udah satu. Iya nggak mau ikut-ikutan, tapi kemarin kenapa mengatakan betul yang benar kuda putih apaan Iya, kayak gitu? kalau urusannya sama Lukman, iyalah urusannya sama Lukman. Itu saya baru paham sekarang kenapa siapa Kang Asep, Kang Rizal itu agak gimana gitu sama Kang Satria. Ternyata jawabannya malam ini gitu. Andai ya saat ini ada Pak Rizal, saya berani ngomong ini bukan permasalahan silsilah, ini bicara konteks real dan fakta kenyataan. Kesultanan dipegang Lukman gitu aja kok repot ngakuin sih. Pokoknya untuk urusan Lukman Dzulkoidin kita itu sepakat bahwa Lukman itu adalah bin Senuk Gorgons, udah gitu aja lah. Iya, tetapi juga sepakat dong mufakat bahwa Lukman itu Sultan Kasepuhan. Saya nggak ikut-ikut, saya konsisten dari awal. Ini Saya netral. pemikiran Satria itu mirip kelompok yang kemarin kalah pilpres, tetap mengatakan nggak bisa Bukan gitu. nyatanya sudah pilpres yang menang Nggak ada, adalah kan Prabowo Sultan Gibran. bukan pakai pemilihan.
pakai penobatan tanpa pemilihan. Berdasarkan musyawarah mufakat, bro. Enggak ada musyawarah mufakat. Itu musyawarah mufakat kelompok mereka. Ya, tapi kan artinya musyawarah 4 orang itu musyawarah Mereka sendiri. Jadi kan skip. Kang Satria, kita Kang tidak Satria, mengerti kan. Kang Satria, Iya, Kang siap. Satria, Siap. jangan mau dibawa masuk polemiknya Kiai Syarif sama Maesa. Udah Iya. biarin itu urusan. Kalau saya nggak ada urusan personal sama Mahesa, justru saya itu mengapresiasi kepada Mahesa. Kenapa? Mahesa berani ngotot bela Pangeran Kuda Putih karena bagaimanapun Mahesa diselamatkan oleh Umar Daniel dan Paham. Kuda Putih dari ancaman Paham saya. Musuhnya Habib Rizik. Justru yang Paham. nggak bener ini Satria ini kepentingannya Paham, apa? saya Jujur paham. dong. Ini jangan-jangan Mas Satria ini kepengen diangkat sebagai ketua divisi apa, tapi nggak Bisa diangkat. jadi. Ngalus. Saya Tinggal mau ngomong sama saya, Mas Satria, aku sudah punya nomor WhatsApp-nya Sultan Lukman aku. Jangan dibahas di sini dong, betul enggak itu. ya Allah. Itu ini gini. Jadi Kiai Syarif ini ada kecemburuan kepada Kang Satria karena Kang Satria deket sama Kang Mahesa. Intinya gitu. Bukan yang lain-lain loh ya. Bukan faktor kedekatannya Satria sama Mahesa, ini salah lagi. Satria itu orang yang tiap hari dikasih Mahesa Tuhan, itu tapi belum buron. pernah dapat jabatan. Satrianya belum dapat jabatan, woi. Mahesa itu bagaikan semua di mana ada manis di situ didatangi. Oh, Mas Kobra tahu dia. Ada King Kong Mahesa itu hanya Halim. semut. Bagaikan Ada King semut Kong di Halim. mana ada Saya sapa manis, dulu. Mahesa. Di bawah ada King Kong Halim, ada Kang Halim, ada Alkemi. Kita sapa dulu. Alkemi baru turun dari room Gusti Andri. Ya. Habis perang. Jadi untuk membatalkan nasabah Alawi ini jangan cari di kitab. Karena di kitab memang tidak ada yang membatalkan, yang mensohehkan ada, yang mengisbatkan ada. Kitabnya Ba'alawi dari karangan mereka sendiri. Kalau untuk membatalkan dicari di kitab yang nggak ada. Karena nggak ada, memang nggak ada. Bagaikan orang diminta surat nikah masih belum nikah. Ya gini loh, masuk akal nggak namanya nakobah itu ya silsilah dibikin sendiri, kemudian diakuin sendiri, ditandatanganin sendiri, distempel sendiri. Itu mana ada nakobah seperti itu? Iya betul. Kalau disuruh cari sama Ba'alawi kepada Kiai Iman misalnya orang Indonesia lah, disuruh mencari kitab yang membatalkan nasabah Alawi yang nggak ada. Memang tidak termasuk, memang tidak ada. Kalau yang mengisbatkan ya ada dari kitabnya Ba'alawi sendiri. Artinya diakui sendiri kan. Itu. Jadi jangan disuruh bodoh, jangan bodoh. Disuruh goblok, jangan goblok, jangan mau. Kita bukan goblok, bukan bodoh. Kan begitu. Dek Satria, Dek dosen. Halo, Mas dosen, halo. Halo, Mas dosen, halo. Ini kemana ini Satria, halo. Kepada dosen Satria, jangan ya Dek, jangan ya Dek ya, jangan deketin Mahesa ya, jangan ya Dek ya. Rupanya. Gini, Bang kalau Haji aku itu Ridwan. gini. Bang Haji Kalau Ridwan a- tahu nggak? Kalau aku ini kalau aku itu aku itu sejak si Mahesa sama Umar itu server dengan sebentar. Aku itu setelah Mahesa sama si Umar satu server dengan Inyong Pemalang, wadon itu wanita itu udah
Aku sudah Iya, lepas. iya, Ana iya, bariun bener. minhum. Hati-hati loh Tapi Satria. tapi kita dari awal sudah tahu Kiai, iya kan? Dari awal walaupun dia tidak kumpul sama Nyong, itu dia bilang Kapolres jagain tuh Nyong Pemalang. So, siapa lagi itu disebut semua kan? Enggak, penyebutan itu di hari Jumat. Aku itu paham kenalnya itu hari Jumat kemarin waktu acara Kanju Sholawat. Aku itu punya orang dalam, Gus. Iya. Tapi Nyong Pemalang itu siapa sih? Saya juga nggak kenal gitu. Aku paham dia anak siapa, suaminya siapa, aku tahu semua silsilah. Tapi belum, karena dia nggak nyenggol saya. Udah pegang ini kartu trufnya ya Kiai. Udah, tenang aja. Siap. Kan mainannya nggak seperti Satrio, nggak seperti dosen. Aduh. Gimana ini Kang dosen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah perdebatan itu saya juga menyaksikan kepada Kang Satria ini sebenarnya Satria kok jadi begini ya gitu. Dek Satria, jangan ya Dek ya. Dek Jangan, Satria, ya, Dek ya. Jangan. Ini saya malah ingat Juragan Demit ini, Kang Mas Aryo ini. Malah ingat Kang Mas Aryo yang di ini ya sama si Cepapi itu. Dinasehatin, jangan. Jangan ya Dek ya, jangan. Jangan ya Dek ya. Dek Satrio, jangan ya Dek ya. Kayaknya lagi teleponan sama Maesa itu Kiai. Mic-nya ditutup terus dari tadi. Jadi senjata terakhirnya kaum Ba'alawi ini, kita sama-sama muslim, kita damai. Itu dari zaman penjajah, dari zamannya Soekarno dulu waktu mau dipulangkan, saya juga Islam, kita saudara, itu senjata terakhirnya. Kita sama-sama ahlu sunnah wal jamaah gitu. Makanya untuk meluluhkan hatinya orang Indonesia, kita sama-sama Islam, kita bersaudara, itu senjata terakhirnya. Makanya tidak dipulangkan sama Soekarno. Tapi gini Mas Kobra, senjata mereka cuma satu, ukhuwah Islamiyah. Kalau di NU senjatanya 3, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Masih kuat NU lah. Dosen Satrio Dek, jangan ya Dek ya, jangan. Jadi gini, Kiai Wali. Jadi pada waktu ada Bang Haji Ridwan yang praktisi perdukunan atau apa itu naik kan di grupnya Bang Wijaya itu kalau nggak salah. Aku tahu, kenal. Udah gini Terus aja naik, kalau lu Maesa. laki-laki, nih aku udah di Cirebon nih, KM 207, ayo kita debat berdua, kita live siapa yang kalah, ayo. Saya tantangin. Ampun. Hanya soal masalah Sultan Kasepuhan, alasannya apa memberikan anugerah kepada Ampun, LBY saya- sebagai ketua dewan, ayo. Ampun Kiai Wali, ampun. Saya nyerah. Live, ayo live, aku berani, ayo. nyerah kalau itu saya nyerah. Kang Satria, setelah sampean naik beberapa kali, 2 atau 3 kali itu kemarin itu dengan Bang Rizal juga, itu saya menjadi curiga loh dengan sampean. Alkemi mulai. Ngalus. Iya, ini dari lubuk hati saya gitu. Iya. Aduh nyerah saya. Cuman begini, Kang saya Alem mendengarkan sebentar.